gerhana bulan dan matahari. Saat bumi mengelilingi matahari atau disebut revolusi bumi, dan saat bulan mengelilingi bumi atau disebut revolusi bulan, bulan, bumi, dan matahari dapat mengalami posisi garis lurus. Posisi garis lurus bulan, bumi, dan matahari inilah akan menyebabkan terjadinya gerhana. Gerhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan dalam keadaan satu garis lurus. Matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Mari kita ulangi lagi. Matahari, bumi, dan bulan dalam satu keadaan garis lurus. Peristiwa ini terjadi pada malam hari. Pada waktu gerhana, cahaya matahari yang seharusnya diterima oleh bulan terhalang oleh bumi, sehingga bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Umbra adalah wilayah paling gelap dari sebuah bayangan, di mana sumber cahaya sepenuhnya terhalang. Sedangkan penumbra adalah wilayah di mana hanya sebagian sumber cahaya terhalang oleh benda, yang menghasilkan bayangan kabur namun tidak segelap umbra. Macam-macam gerhana bulan. Gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan tepat berada di bagian umbra atau pada bagian bayangan inti. Ketika terjadi gerhana bulan total, bulan nampak berwarna kemerahan. Gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan berada di posisi antara umbra dan penumbra. Hal ini menyebabkan bulan terlihat sebagian atau terlihat separuh. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika bulan berada di bagian penumbra. Berikut contoh gerhana bulan penumbra. Perhatikan gambar penampakan gerhana bulan berikut, di mana gerhana bulan terbagi menjadi tiga: gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan total. Dari penjelasan tadi, mudah-mudahan kalian memahami tipe 3 gerhana bulan tersebut, yaitu gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan total. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari, di mana cahaya matahari terhalang oleh bulan, sehingga keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Ketika terjadi gerhana matahari, bayangan yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan. Karena ukuran bulan lebih kecil daripada bumi, hanya dapat dilihat dari tempat tertentu saja. Jadi, gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Kita ulangi kembali. Jadi, gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Macam-macam gerhana matahari. Gerhana matahari dibedakan menjadi tiga, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total disebut juga gerhana matahari sempurna. Gerhana matahari total terjadi ketika umbra bulan jatuh ke bumi. Gerhana ini hanya terjadi pada permukaan bumi yang terkena bayangan inti bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian.
Berikut contoh gerhana matahari total. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bumi berada di posisi bayangan penumbra bulan. Pada saat kejadian ini, masih ada bagian matahari yang terlihat terang. Waktu berlangsungnya gerhana matahari sebagian lebih lama berlangsung daripada waktu terjadinya gerhana matahari total. Hal ini karena bayangan penumbra lebih luas daripada bayangan inti. Berikut contoh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari cincin. Hal ini terjadi ketika jarak bayangan bulan ke permukaan bumi berada di titik terjauhnya. Akibatnya, bayangan inti bulan tidak dapat mencapai bumi. Gerhana ini terjadi pada permukaan bumi yang terkena lanjutan bayangan inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada jarak titik terjauhnya dengan bumi. Pada saat itu, matahari bercahaya berbentuk seperti cincin, sedangkan pada bagian tengah terlihat kabur. Berikut contoh gerhana matahari cincin. Baiklah anak-anak, itulah materi kita hari ini, yaitu tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham materi kita hari ini? Jika masih ada yang belum paham, mari kita ulas kembali. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Perlu diingat bahwa ketika gerhana bulan berada di posisi paling terakhir. Sedangkan gerhana matahari, posisi matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus, dan bumi berada paling ujung. Nah, sekarang bagaimana? Sudah pahamkah kalian? Ayo kita lanjutkan latihan soal evaluasi. Perhatikan gambar gerhana berikut. Berdasarkan gambar yang tampil pada layar, silahkan kalian tentukan apa gerhana yang terjadi. Ingat, ketika bulan berada pada paling ujung atau terakhir, bentuk gerhana apakah ini? Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jawabannya adalah gerhana bulan. Baik, selanjutnya perhatikan bagian gerhana berikut. Jika posisi matahari, bulan, dan bumi berada paling ujung, maka gerhana apakah ini? Kita hitung 1, 2, 3. Jawabannya adalah ya, gerhana matahari. Selamat. Jika kalian menjawab keduanya dengan benar, kalian berarti sudah paham.